Kabar duka datang dari dunia hiburan. Selebritas yang juga istri dari penyanyi Ikang Fauzi, Marissa Haque, meninggal dunia. Marissa Haque menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya sebelum akhirnya pihak keluarga membawanya ke Rumah Sakit Premier Bintaro guna memastikannya. Soraya Haque, adik Marissa, mengatakan jika sang kakak meninggal secara tiba-tiba di rumahnya. Suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Sejumlah artis senior dan politikus turut melayat dan mendoakan langsung di kediaman Ikang Fauzi, termasuk politikus Anies Baswedan. Kita semua merasa kehilangan atas wafatnya Ibu Marissa Haque. Selama perjalanan hidupnya, dedikasinya yang luar biasa pada profesinya yang selalu serius, pada kegiatan sosial yang terus almarhumah kerjakan. Sementara itu, aktor senior sekaligus calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno juga melayat ke rumah duka Marissa Haque. Rano Karno menyampaikan rasa dukanya yang mendalam. Sebagai sesama artis senior, dirinya dekat dengan Marissa Haque, terlebih film pertama Marissa juga bermain bersama Rano Karno. Kami keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka. Tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim. Sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Marissa Haque meninggal di usia 62 tahun dan meninggalkan 2 orang anak. .580 anggota DPR sudah dilantik, saatnya rakyat menagih janji-janji yang mereka sampaikan. Undang-undang yang mandek akan jadi PR yang harus segera dikerjakan. Dari Undang-Undang Perampasan Aset hingga Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mampukah wajah baru DPR mengesahkan undang-undang tersebut? Saya Abraham Silaban. Kita akan bahas dalam The Prime Show. Pimpinan, etika persidangan tolong dijaga etika persidangan. Dimana saya melihat pendidikan di Indonesia ini kesini-sini masih perlu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kalau seandainya aku benar-benar bisa masuk di Komisi 10, tentu saja perbaikan di dunia pendidikan itu udah pasti menjadi concern utamanya. .580 anggota DPR RI dilantik kemarin Selasa 1 Oktober 2024. Jumlah ini terdiri dari PKB memperoleh 68 kursi, Partai Gerindra 86 kursi, dan PDI Perjuangan 110 kursi. Partai Golkar 102 kursi, Partai Nasdem 69 kursi, dan PKS 53 kursi. Adapun PAN 48 kursi dan Partai Demokrat 44 kursi. Sementara itu, 24 anggota dewan diantaranya merupakan selebritis, baik yang berkecimpung di dunia tarik suara seperti Ahmad Dhani, Once Mekel, Melly Goeslaw, hingga Nafa Urbach.
Ada juga artis seni peran, diantaranya Arzetti Bilbina, Tommy Kurniawan, hingga Verrell Bramasta. Dunia komedian ada Denny Cagur, Komeng, dan Uya Kuya. Hingga tak ketinggalan pebalap Moreno Suprapto juga turut meramaikan kursi parlemen di periode 2024-2029 ini. Akankah para artis di parlemen ini bisa menjadi harapan baru dan mewakili suara rakyat Indonesia yang memilihnya? Kita lihat saja. Di antara 580 wajah baru DPR, terdapat beberapa wajah publik figur alias artis yang juga turut dilantik. Mereka melenggang ke Senayan. Beberapa di antaranya kita akan hadirkan kepada Anda. Kami akan tampilkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Melly Goeslaw yang bersangkutan dari Partai Gerindra, Dapil Jawa Barat 1, jumlah suara 75.369. Selanjutnya, seorang musisi, Ahmad Dhani, Dapil Jawa Timur 1, jumlah suara lebih dari 134.000 dan juga dari Partai Gerindra. Tentu ditunggu nanti apa yang akan menjadi gebrakan dari Ahmad Dhani. Dan selanjutnya juga mereka-mereka yang manggung di Senayan. Manggung alias kita akan tunggu apa yang menjadi terobosan mereka, yaitu adalah ex-vokalis Dewa 19 yakni Elfonda Mekel atau yang akrab disapa Once Mekel yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ia cukup luar biasa karena ia mampu menembus Senayan lewat Dapil Jakarta 2 yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dengan raihan suara 60.000 lebih, mengalahkan beberapa teman-teman separtainya yaitu Eriko Sutarduga termasuk Masinton Pasaribu yang juga petahana dan satu-satunya yang lolos di Dapil Jakarta 2 dari PDI Perjuangan. Selanjutnya kita juga melihat yang juga merupakan kejutan di Senayan adalah Pasha Ungu. Nama aslinya adalah Sigi Purnomo. Ia berhasil memperoleh 50.222 suara dari Dapil Jakarta 3 dari Partai Amanat Nasional. Dan yang terakhir yaitu Surya Tama atau yang akrab dikenal dengan Uya Kuya. Nah, Uya Kuya sering sekali tampil dalam berbagai podcast untuk menyoroti isu-isu yang terjadi. Dan kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Uya Kuya. Pendidikan di Indonesia ini kesini-sini masih perlu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Saya melihat khususnya Menteri Pendidikan yang sekarang nih kayak tidak banyak berbuat apa-apa. Ya, selain Uya Kuya ada juga penyanyi dan juga artis Nafa Urbach yang juga dilantik menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Ia juga menjanjikan bahwa dunia pendidikan menjadi fokus yang akan ia kerjakan. Kalau seandainya aku benar-benar bisa masuk di Komisi 10, tentu saja perbaikan di dunia pendidikan itu udah pasti menjadi konsentrasi dan concern utamanya. Ya, itu dia yang disampaikan oleh Nafa Urbach. Namun sejatinya bahwa ada sejumlah persoalan yang memang harus diselesaikan oleh anggota DPR. Ada pekerjaan rumah yang memang harus mereka kerjakan termasuk para artis yang sudah masuk di dalamnya. Anggota DPR baru dituntut untuk mengerjakan beberapa hal. Salah satu undang-undang yang menjadi perbincangan yang mandek rancangan undang-undangnya adalah perampasan aset, kemudian juga undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, dan termasuk juga di dalamnya adalah revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini adalah 3 undang-undang yang sering menjadi percakapan, di antara lain hal yang juga terus banyak menjadi harapan. RUU Perampasan Aset diharapkan oleh ICW dan KPK untuk segera dikerjakan oleh anggota Dewan. Namun ada beberapa hal lain termasuk Komnas HAM yang mendorong RUU PPRT dan juga Undang-Undang TPPO segera disahkan. Dan pemirsa, persoalan ini akan kita bahas tentu saja bagaimana harapan baru terhadap DPR mengenagi janjinya mereka, termasuk juga apakah undang-undang ini juga akan bisa disahkan dengan wajah baru yang sudah dilantik. Kita akan berbincang bersama dengan pengamat politik Kang Ujang Komarudin yang sudah hadir bersama dengan kita. Kang Ujang, ya, selamat datang. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Jadi kita punya keyakinan bahwa DPR ini akan bekerja dengan baik? Ya, saya optimis Bang Abraham Silaban. Tetap bagaimanapun kurang lebih 47% adalah pendatang baru. Dia punya ide baru, ada gagasan baru, ada sebagian yang muda. Tentu kita punya harapan. Wajahnya baru, serba baru semua. Tapi yang menjadi harapan kita, jangan masalah-masalah klasik itu terjadi di wajah-wajah baru ini. Kita akan bahas saat lagi. Ya, kami akan kembali untuk Anda saat lagi.
Etika persidangan tolong dijaga etika persidangan. Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Rapat dipimpin oleh Ismet Abdullah, anggota DPD tertua, dan Larasati selaku DPD RI termuda. Rapat paripurna diwarnai interupsi saat membahas syarat pemilihan pimpinan DPD RI. Sebelumnya DPD telah sepakat pemilihan pimpinan DPD dalam sistem paket. Namun saat rapat berjalan justru banyak anggota DPD RI yang melakukan interupsi. Dalam rapat paripurna, Sultan Najamuddin menang dari saingannya Lanyala Mataliti melalui proses pemungutan suara atau voting dengan memperoleh 95 suara, sementara Lanyala memperoleh 56 suara. Dengan perolehan suara tersebut, Sultan Najamuddin ditetapkan sebagai Ketua DPD RI. Kemudian GKR Hema sebagai Wakil Ketua 1, Yoris Raweai, Wakil Ketua 2, dan Tamsil Lindrung, Wakil Ketua 3. Yang kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab. Total ada 148 yang hadir dari 152 anggota DPD RI yang dilantik untuk periode 2024-2029. Kalau kita lihat tadi apa yang terjadi adalah pergolakan untuk perebutan DPD. Tapi ini memang bertentangan dengan apa yang terjadi di DPR yang smooth begitu ya. Sebelum kita bicara dengan pekerjaan rumah yang harus mereka kerjakan di sana. Tapi Anda melihat mengapa ini adem-adem aja? Mengapa kemudian DPR adem-adem aja, sementara DPD justru ada pergolakan? Ya pertama DPR itu konstruksinya partai politik. Ya. Jadi kalau pribadi-pribadi anggota DPR terpilih yang baru itu, kan dia terikat oleh partai politik, maka dia turut manut kepada perintah partai itu. Jadi dalam konteks itu ya pasti suka tidak suka harus ikut perintah. Kata partai A ya A, B ya B. Nah yang kedua, kenapa adem ayem? Kelihatannya sudah ada bargaining position atau kompromi-kompromi politik antara Kim plus dengan PDIP. Kita tahu dulu ada isu, ada revisi Undang-Undang MD3 gitu, yang menginginkan misalkan bahwa ketua DPR-nya dari Kim. Tapi 2 bulan terakhirnya tidak ada. Bahkan katakan seminggu terakhir saat ini ya, menjelang pemilihan kemarin gitu, itu tidak ada sama sekali isu itu. Artinya Kim plus dengan Pak Prabowo legowo bahwa ketua DPR diberikan kepada Mbak Puan. Ya kan sejatinya gini, dalam politik begini, Bang Abraham. Sejatinya Kim penguasa parlemen, katakanlah 7 partai dari belasan partai, mestinya ketuanya dong. Walaupun Undang-Undang MD3 mengatakan bahwa ketua DPR itu dari partai pemenang pileg. Tetapi kan bisa dikocok ulang kalau Kimnya mau. Tapi karena Kimnya legowo, Pak Prabowo legowo, akhirnya apa? Akhirnya sudah ada konsensus di sana. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi yang terjadi di DPD nampaknya berlangsung cukup alot. Nah, DPD beda. Mereka personal-personal, bukan terikat partai. Akhirnya mereka main sendiri. Jadi ada hasrat yang memang digerakkan di kubu-kubu yang ada di sana. Ya, yang kedua, ini kita lihat runtutannya, Bang. Ketika misalkan di akhir masa jabatan Pak Lanyala Mataliti itu, bagaimana misalkan ketika itu ingin ada perubahan tatib untuk yang baru. Ternyata kan ribut juga tuh sampai anggota DPT naik ke atas meja. Itu kan terjadi kisruh. Nah, itu rentetan dari kasus yang kemarin hingga di ujung pemilihan yang lalu. Akankah kemudian kita bisa berharap banyak pada mereka-mereka yang ada di sana ini? Kalau kita melihat kan wajah-wajahnya, Anda sebutkan tadi, mereka ada wajah lama, memang mayoritas, tapi tidak sedikit juga wajah baru ya, atau justru kebalikannya? Ya kalau saya lihat dari data yang 47% ya, DPR itu ya baru. Nah tapi kan hampir 55%. Sejatinya setiap 5 tahunan seperti itu komposisinya. Nah kalau kita lihat Bang, kalau saya tetap membangun optimisme. Tapi memang faktanya adalah mereka harus membuktikan mereka mampu tidak. Kan dari 3 kewenangan yang mereka miliki, apa legislasi,
pengawasan dan budgeting ini kan harus formulasikan dengan baik. Misalkan kalau pengawasan ya jangan kong-kali-kong. Membuatan legislasi ya jangan main mata gitu, jangan menguntungkan pribadi. Budgeting pun sama, jangan dikorupsi. Ini tantangan bagi mereka. Tapi kelihatannya dengan komposisi ataupun konstelasi politik yang terjadi sekarang, apakah kita bisa berharap banyak kepada mereka untuk melaksanakan 3 fungsi tadi yang dimaksud? Nah memang agak berat, ke depan itu tantangannya berat. Kenapa? Kita menghadapi mungkin ya akan terjadi perang yang resesi 2025. Nah oleh karena itu saya melihat sebagai akademisi, sebagai pengamat tetap membangun optimisme, tapi publik meragukan itu. Publik tetap meragukan, pertama citranya masih rendah gitu ya, masih di mata publik bahwa anggota DPR masih dianggap kurang bagus, partai politik pun sama gitu. Termasuk institusi parlemennya juga masih citranya masih belum kuat ya, belum baik di mata publik, walaupun makin kesini makin baik. Nah itu juga kita buktikan Bang kemarin bagaimana revisi undang-undang pilkada, ya kan, sejatinya mestinya dibuat itu direvisi untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Tapi kan kepentingan kelompok tertentu atau keluarga tertentu ini yang ditolak oleh mahasiswa. Nah artinya peran parlemen tidak ada kemarin itu. Jadi kita sempat tadi menyimpulkan ada beberapa undang-undang yang mandek sesungguhnya, yang menjadi harapan publik akan segera ditelurkan ataupun disahkan oleh anggota dewan. Tadi kita sudah tampilkan, barangkali nanti kami akan tampilkan lagi. Nah, kalau kita tampilkan dan disebutkan di situ ada undang-undang perampasan aset, kemudian juga ada perlindungan pekerja rumah tangga yang diharapkan oleh Komnas HAM segera disahkan, termasuk juga ada TPPO, revisi undang-undang TPPO. Mungkin tidak, kalau kita bicara perampasan aset ini aja dulu, banyak harapan yang ada di sana dan ini mandek sekian lama. Nah ini kan gini, ini kan banyak konflik of interest-nya, Bang Abraham. Kenapa? Karena mohon maaf, orang-orang yang banyak berkasus kan pejabat, dan itu ada di DPR. Persoalan itu, mereka yang buat regulasi, yang membuat undang-undang, mereka tidak mau. Rakyat yang mendorong, akademisi mendorong. Oleh karena itu saya melihat, ya politisi harus berjiwa negarawan. Artinya mengedepankan kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, bukan mengamankan asetnya, bukan mengamankan, mohon maaf ya, misalkan mereka nanti akan terjadi tindak pidana tanda petik ya, korupsi ke mereka, saya tidak menuduh. Tapi kan yang punya potensi untuk arah korupsi kan pejabat-pejabat itu. Dalam konteks itu saya meyakini kalau mereka punya political will, ya punya integritas yang kuat ya, punya keinginan untuk bisa membangun bangsa, bahkan bisa meminimalisir korupsi, harusnya bisa disahkan, tidak perlu waktu lama. Seharusnya begitu. Seberapa yakin kita bahwa ini akan mungkin terjadi? Kalau kita melihat disebutkan bahwa ini akan jadi prioritas tentu saja perampasan aset. Tapi kan di sana juga ya, hampir pasti minus oposisi, apalagi setelah pertemuan nanti antara Bu Megawati dan juga Pak Prabowo itu benar-benar terwujud. Kita sudah bisa mereka-reka apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, saya meyakini ya, saya sudah analisa Bang Abraham bahwa dengan dilantiknya Mbak Puan tadi, itu indikasi bahwa PDIP akan masuk koalisi. Kan? Jadi near opposition, tidak ada oposisi. Nah, oposisi akan diambil oleh kekuatan publik, kekuatan masyarakat, civil society, apa NGO atau mahasiswa. Nah, ini kan sebenarnya sama yang saya katakan tadi, revisi undang-undang pilkada sudah membuktikan itu, bahwa di ujung masa pemerintahan Jokowi yang bergerak mahasiswa, yang bergerak kekuatan civil society sehingga dibatalkan. Nah, saya meyakini ketika parlemen itu katakanlah kosong oposisi ya, oposisinya tidak ada, maka ya sebenarnya yang akan mengambil peran besar adalah yang mengontrol, yang mengawasi adalah kekuatan civil society tadi. Tapi sebenarnya tidak sehat, kan? Harus ada check and balances dalam demokrasi itu. Tetapi inilah exercise demokrasi kita. Kita lihat, kita uji apakah ini betul-betul bagus atau tidak. Ini akan teruji dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Mengenai wajah-wajah baru yang ada di Senayan, kalau kita lihat bahwa wajah-wajah baru itu adalah wajah-wajah yang kita lihat juga mereka adalah artis-artis yang kerap kali menghiasi layar kaca. Apakah kita juga bisa berharap banyak kepada mereka? Ya, kalau saya tetap kita beri kesempatan pertama. Yang kedua, artis kan banyak latar belakangnya. Ada penyanyi, ada pelawak, gitu kan, ada aktor laga, ya kan, ada pesinetron. Nah, biasanya mereka punya kapasitas masing-masing, punya plus minus yang berbeda juga. Nah, biasanya aktor laga nih yang saya katakan biasanya mereka lebih smart, lebih bisa tampil, misalkan Dede Yusuf yang gitu-gitu loh ya. Walaupun saya mengatakan kalau kita berkaca pengalaman 5 tahun yang lalu, dari artis yang ada di parlemen ada yang muncul, misalkan tadi Dede Yusuf, Eko Patrio,
Rieke Diah Pitaloka itu juga mewarnai juga dalam konteks perjuangan aspirasi dari publik. Oke, tapi kalau kemudian ada yang merasa tidak puas dengan hadirnya mereka yang sudah pendahulu di sana dengan masuknya artis-artis ini, apakah akan seperti itu juga bunyinya nanti ke depan? Ya, kebanyakan memang tadi pada diam, ya kan, tidak bersuara, tidak memperjuangkan hak rakyat, itu yang menjadi catatan manut publik. kepada partai. Pada partai. Nah, inilah yang menjadi kritik dari publik ketika artis yang saat ini terpilih. Ini ujian besar dari para artis untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka mampu. Nah, ini jangan jadi hiasan aja, jangan sekedar hiasan, tapi mereka juga dituntut gebrakan. Ya, mereka dilantik, dibayar oleh negara, artinya untuk bekerja speak up, berbicara untuk kepentingan publik itu. Tapi kalau misalkan mereka tidak mampu, katakanlah menjalankan tugasnya, ini yang menjadi catatan tidak baik bagi artis di parlemen nanti. Apalagi kita lihat beberapa di antaranya adalah vokalis ya, vokalis band ya. Vokalis kan semestinya memang bernyanyi ya, semestinya memang vokal ya. Ya, sangat disayangkan apabila memang panggungnya tadi memang di konser-konser sekarang sudah bergeser di Senayan. Apabila itu tidak digunakan, ya sangat disayangkan. Justru mereka harus vokal ya di sana ya. Ya, karena gini, dalam konteks parlemen itu isinya ya bersuara, dibayar untuk speak up. Jadi tidak boleh diam, tidak boleh misalkan ada di belakang layar lalu di belakang partai politik sehingga beralasan ini perintah partai untuk diam, tidak. Tapi bagaimana kalau ada persoalan, ada problem di masyarakat, itu yang diselesaikan oleh artis yang tampil. Sehingga keraguan publik kepada artis itu terjawab. Mestinya kan seperti itu. Nah, yang kedua, Bang, mereka harus punya ide-ide yang bagus, yang segar, yang bisa ditawarkan kepada publik. Sehingga ketika diragukan, ketika misalkan dinyinyiri ya oleh publik, wah artis tidak akan bisa bekerja. Nah, ini kan paling tidak ditutup oleh kemampuan mereka begitu. Oke, terakhir Kang Ujang, kita juga melihat bahwa ada yang nyeleneh kemarin ketika ada Ultraman yang hadir di Senayan sana kan. Kita juga harus melihat itu, apakah itu sekedar gimmick belaka atau kemudian memang itu menjadi satu hal yang dikampanyekan dari awal dan akan segera diwujudkan, karena disebutkan Ultraman ini adalah pembela ya, karena kita lihat dalam satu filmnya dia kan disebutkan sebagai penyelamat, hero, pahlawan dan pembela dan sebagainya. Apakah gimmick-gimmick ini hanya bahan tertawan saja atau jangan-jangan memang tersirat bahwa ada niat yang kuat di sana? Ya, coba saya meyakini husnudon dulu, artinya memberi kesempatan dalam 100 hari ke depan. Apakah yang menggunakan baju Ultraman itu kan mampu seperti yang dia pesankan dalam bajunya itu, dalam kostumnya itu. Nah, dalam 100 hari kita nilai. Tetapi saya lihat begini, mestinya yang dibangun adalah konstruksi ide dan gagasan. Apa yang ditawarkan? Itu sebenarnya ke publik, sehingga publik itu tahu ide gagasan dari anggota DPR tersebut. Oleh karena itu saya meyakini kita uji saja, apakah memang tadi gimmick itu akan menjadi sebuah kenyataan yang mereka tambal ya, artinya dengan ide gagasan yang muncul nanti. Saya meyakini Bang begini, apa yang dilakukan oleh mereka adalah bagian daripada entertain politik. Artinya selain substansi yang mereka bangun, ada hiburan-hiburan yang harus dibangun juga untuk tadi mendapatkan simpati dari perhatian publik itu. Tetapi memang kalau saya lihat ya Bang, yang harus dilakukan oleh mereka adalah perjuangan tadi, rakyat ini kan gini kalau bahasa saya. Bagaimana rakyat ketika mereka sudah dilantik sulit untuk bertemu mereka. Banyak batasan, banyak perjuangan ketika ingin katakanlah ke anggota DPR. Nah, ini mestinya ruang-ruang yang seperti ini dijawab oleh mereka untuk mereka rakyat mudah untuk bisa mengakses para anggota DPR itu, termasuk para artis. Nah, inilah waktunya pembuktian kepada artis agar dalam konteks tertentu mereka mampu dari mentransformasikan kecerdasannya ya, amanah publik itu dengan program-program yang memang sudah menjadi aspirasi publik begitu. Ini penting Bang. Luar biasa. Terima kasih Kang Ujang Komarudin. Bang Abraham sudah hadir dan berbincang bersama dengan kami di dalam program The Prime Show. Kami akan kembali saat lagi dengan tentu saja isu yang menjadi sorotan publik lagi dan lagi adalah sidang lanjutan kasus Vina dan Eki, di mana sidang peninjauan kembali dengan terpidana atas nama Sudirman. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kematian Eki dan Vina dengan terpidana Sudirman kembali digelar. Dalam sidang ini pemohon menghadirkan 3 saksi, di mana ketiga saksi alibi tersebut menyebutkan bahwa terpidana Sudirman sedang berada di rumah tetangganya saat kejadian.
Dalam sidang PK yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi alibi ini, pemohon menghadirkan 3 saksi. Ketiga saksi alibi tersebut diantaranya Ritono, Arpan, dan Lilis yang merupakan adik terpidana Sudirman. Saksi alibi mengatakan pada peristiwa kasus Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2012 silam bukan berkumpul di warung Ibu Nining, melainkan terpidana Sudirman sedang berada di rumah tetangganya bersama adiknya yang bernama Lilis. Kemudian bertemu dengan Ritono dan Arpan. Fakta tersebut menguatkan bahwa para saksi alibi ini mengajak dan sempat berbincang dengannya. Saya pulang sih ada di depan rumah di teras sambil main HP sama Lilis. Terus saya ajakin pulang, waktu itu Diman nggak mau. Oh, Sudirman nggak mau? Nggak mau. Itu pada saat tanggal berapa dan bulan apa? 7 Agustus ya, Agustus 2016 yang lalu. Dalam agenda sidang, keterangan para saksi alibi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim apa yang disampaikan oleh pemohon. Dan pihak kuasa hukum juga meyakini dalam kasus Vina ini tidak adanya pembunuhan dan saling kejar-kejaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, langsung saja kita dalami keterangan dari saksi alibi yang dihadirkan oleh pemohon dalam hal ini pihak Sudirman, yaitu Mas Ritono. Assalamualaikum Mas Ritono. Ya, waalaikumsalam, Bang. Ya, Mas Ritono, kami mendengar sekilas apa yang Anda sampaikan di meja persidangan, di muka persidangan. Yang ingin kami dalami sekali lagi, Anda menyebutkan bahwa betul Sudirman pada malam kejadian sedang bersama-sama dengan Anda? Betul, cuman pada saat itu ketika saya pas pulang aja dari rumah pacar saya. Oke, Anda masih ingat pukul berapa itu? Kurang lebih 9:30, Pak. 9:30 malam? Betul. Oke, Anda bertemu Sudirman berarti sejak 9:30 malam waktu kejadian itu? Betul, ya. Oke, waktu itu Anda sempat melihat Sudirman datang dari mana atau berkumpul bersama dengan para terpidana lainnya tidak? Tidak. Waktu itu Sudirman sedang duduk aja di teras depan rumah pacar saya, Pak. Oke, rumahnya di mana? Di dekat Gang Bakti itu? Ya, pokoknya samping kanan rumah Sudirman. Ceritakan kepada kami apa yang Anda lakukan bersama dengan Sudirman waktu itu, Pak Ritono. Ya, waktu itu kita kan pulang. 9:30 habis main ke rumah pacar. Nah, pas keluar dari rumah itu ada Sudirman sama adiknya Lilis lagi main HP di depan. Ketika itu saya ajakin Sudirman tidur di rumah saya. Cuma Sudirman pada saat itu tidak mau, Pak. Cuma bilang, enggak ya nanti lagi aja. Akhirnya saya pulang sendiri. Ada gelagat yang mencurigakan tidak malam itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada gelagat mencurigakan dari Sudirman? Oke. Tidak ada. Oke, sepengenalan Anda, Sudirman ini punya karakter seperti apa sih? Apakah Anda mengetahui bahwa Sudirman ini adalah bagian dari geng motor seperti yang disebutkan? Tidak, Pak. Tidak? Kalau Sudirman itu cenderung diam, ngomong seperlunya aja, main juga nggak pernah jauh, paling di rumah tetangga. Terus motor juga pada saat 2016 itu baru bisa katanya kata tetangga. Oke. Ada yang menguatkan tidak keterangan Anda ini? Kami dengar Anda tidak sendiri ya bersaksi. Ada teman lainnya termasuk juga ada Lilis di situ yang memastikan bahwa posisi Sudirman pada malam itu. Iya, ada adiknya Lilis juga. Lagi main HP. Oke. Jadi saat itu bersama-sama dengan Lilis, bersama-sama dengan satu lagi saksi yang disebutkan, siapa saksi yang bersama Anda tadi di persidangan, Mas Ritono? Arfan Maulana. Arfan bersama dengan Anda berarti ya, bersama dengan Sudirman juga malam itu? Iya, Arfan pas pulangnya juga, lihat. Mas Ritono, yang ingin kami dalami lagi adalah kalau disebutkan bahwa Sudirman pada malam itu kumpul di warung Bu Nining ya, kemudian juga bersama dengan para terpidana lainnya, Anda melihat tidak atau mendengar itu tidak? Kalau melihat tidak, Pak. Mendengar juga tidak. Oke. Karena setahu saya kan, waktu itu saya kan main di dalam. Dalam rumah pacar tuh. Jadi kita nggak begitu tahu kalau Sudirman ngumpul sama yang terpidana lain. Cuman ketika saya pulang, pas ada Sudirman di depan rumah. Ada bercak darah,
ada pakaian tersobek, atau ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa ia baru saja melakukan penganiayaan atau tindak perkosaan, tidak? Tidak ada, Pak. Semua rapi, bersih. Oke. Bercerita tidak Sudirman kepada Anda, habis dari mana, baru ketemu saya, dan sebagainya gitu? Enggak, cuman saya ajakin tidur di rumah aja. Cuman nggak mau. Oke, jadi malam itu pukul 9:30 malam Anda bertemu dengan Sudirman dan kemudian bersama-sama dengan Sudirman sampai pagi? Tidak, waktu itu kan saya ngajakin tidur. Man, kamu ikut tidur di rumah Om enggak? Kalau Sudirman enggak, Om. Ya udah, dari saya pulang sendirian ke rumah sini. Oke. Akhirnya Anda berpisah jam berapa kira-kira? Bertemu jam 9:30 malam. Berpisah dengan Sudirman pukul berapa? Jadi kalau bertemu sih, kita tuh pas saya pulang itu 9:30, Pak. Oke, Sudirman pulang pukul 9:30 berarti? Iya, 9:30 saya ketemu Sudirman itu. Berarti hanya sekilas saja perbincangan atau nggak sempat lama gitu ngobrol? Nggak sempat lama, sekilas saja. Oke, pukul 9:30 malam itu? 10 malam, Pak. Pukul 10 malam atau pukul 9:30 ini, Mas? 9:30 malam. 9:30 malam? Ya. 9:30 Anda bertemu dengan Sudirman, pulang dari Anda bertemu dengan kasih Anda, kemudian Anda berpisah dengan Sudirman, Anda masih ingat tidak berapa lama Anda bercakap-cakap dengan Sudirman? Ya paling kurang lebih berapa detik lah, semenit juga kayak nggak ada, cuma nanyain, Man kamu tidur di rumah Om nggak? Lepas dari situ ditanya tidak, mau kemana Sudirman gitu? Oh enggak. Gimana Pak? Oke. Berarti setelah kejadian itu Anda sudah tidak tahu menahu lagi bahwa Sudirman melakukan apa dan lain sebagainya, gitu kira-kira ya? Ya, betul. Oke. Kami mendengar bahwa ada menginap bersama itu, kalau nggak salah tuh, bersama dengan para terpidana lainnya. Betul tidak? Ya kalau yang lain sih katanya tidur di anaknya rumah Pak RT Pasren. Cuma kalau Sudirman sih waktu itu ada di depan rumah pacar saya. Oke. Mas Ritono, kalau kemudian disebutkan Sudirman dijemput oleh polisi, kemudian juga dia dihukum atas perbuatan perkosaan dan penganiayaan beramai-ramai, Anda pernah menyangka bahwa sosok Sudirman melakukan perbuatan itu? Tidak, demi Allah. Oke. Dalam bayangan Anda, Sudirman ini sosoknya seperti apa, Mas? Ya, pandangan saya Sudirman itu orangnya lugu, jujur, banyak diamnya, Pak. Kalau kita nggak diajak ngobrol ya diem aja. Main juga nggak pernah jauh, paling sama tangga sekitar aja, nggak jauh-jauh. Sosok lugu Anda maksud, apakah di situ Anda ingin mengatakan bahwa Sudirman itu punya kebutuhan khusus? Ya, dibilang kalau kebutuhan khusus sih, ya tergantung versi masing-masing ya. Tapi kalau pendapat saya sih, jadi kalau Sudirman itu kayak telat ya orangnya gitu. Waktu kemudian Sudirman ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Anda mendengar itu dan Anda ada di mana? Waktu itu saya minggu depannya kan main ke rumah pacar lagi tuh, baru dikasih tahu. Bahwa tahu nggak Sudirman ditangkap. Waktu malam itu kan ada di depan rumah, saya bilang. Ya, terakhir nih Mas Ritono, apa yang ingin Anda sampaikan? Anda bersaksi tentu saja ingin menyampaikan apa yang Anda sampaikan sejujur-jujurnya. Betul ya, Mas Ritono ya? Betul. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Ya, semoga aja PK ini bisa diterima dan segera bebas Sudirman, bisa berkumpul sama keluarga. Ya, minta doanya aja. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu Anda, kesempatan untuk berbincang bersama dengan kami, Mas Ritono. Persoalannya adalah keterangan yang mereka ajukan itu rata-rata itu mayoritas saksi testimoni. Yang katanya informasinya gitu loh. Yang keakuratannya belum terverifikasi ataupun tervalidasi kesaksiannya itu.
Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, korban salah tangkap Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki turut hadir dan berikan dukungan terhadap sidang PK 6 terpidana termasuk sidang PK Sudirman. Kepada kami, Peggy mengatakan dirinya memberikan dukungan moral kepada para terpidana. Informasi ini kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Bentar ya, Pak. Saya pengen aja Peggy untuk ketemu dengan keluarganya para terpidana di sini. Untuk bicara sedikit, dan Peggy tadi cerita bahwa kenal dengan Sudirman, betul ya? Betul, ini ayahnya Sudirman berarti. Oke. Kenal Peggy, Pak? Ya kenal. Temannya Sudirman? Iya, teman sekolah katanya. Teman sekolah? Iya. Apa yang mau disampaikan mengenai Sudirman atau titip salam apa segala macam? Ya, saya ingin menyampaikan kepada Sudirman melalui Bapak dan Lilis ya, dan keluarga. Semoga itu semangat, kan, berani ngomong apa aja gitu yang sebenarnya gitu kan. Jangan pernah takut. Kalau misalkan kita takut, sama aja kita kita membiarkan kebohongan ini bisa terus berkembang kan. Kita jangan sampai membiarkan itu lah. Kita harus bicara apa adanya, jujur itu. Kalau kita memang tidak bersalah, kita katakan tidak bersalah gitu aja. Apa yang mau disampaikan, Pak? Barangkali mungkin Sudirman bisa mendapatkan kebebasan seperti apa yang dirasakan Peggy. Peggy kan teman dekatnya Sudirman waktu dulu ya. Makasih juga Peggy udah sabar, udah mau bantu. Kenapa? Belum. Kenapa? Ya terharu sih. Peggy tuh Sudirman juga kenal deket sama Peggy. Ya, Sudirman juga sempat sampaikan Sudirman Peggy teman baiknya Sudirman waktu SD. Ya mudah-mudahan doain aja Sudirman bisa bebas. Makasih juga buat Peggy dukungannya, buat netizen semuanya. Waktu Peggy sempat disangka sebagai pelaku, kan ya banyak informasi yang berkembang dan sebagainya. Tapi udah ngobrol mengenai Sudirman mengenai itu. Sudah sih. Apa yang disampaikan Sudirman? Pas waktu saya besok kemarin ditanyain Sudirman bawa-bawa Peggy enggak? Enggak bawa-bawa Peggy. Jadi di daftar itu tuh sudah ada namanya. 3 DPO bukan Sudirman, dari Sudirman bukan sebenarnya. Makanya Sudirman juga kaget ada Peggy gitu. Itu disampaikan ke Sudirmannya ngomong sendiri ke saya. Oke, bahwa dia tidak pernah menuduh Peggy. Tidak. Sebagai pelaku yang ke-9 atau sebagai Peggy Peron itu. Tidak. Tidak, makanya kaget. Sudirman juga bukan saya bawa-bawa Sudirman, bukan. Cuman emang temennya Sudirman. Adiknya Sudirman berarti kenal dong? Siapa namanya coba? Si Lilis. Lilis? Ya, saya mau menyampaikan yang sabar Bapak, Lilis dan semua keluarga. Pasti kan saya juga bisa merasakan bagaimana rasanya jadi keluarga tuh, terutama orang tua lah, melihat anaknya seperti ini selama 8 tahun tersiksa, terus atas kesalahan ini dapat mereka lakukan. Saya juga pernah merasakan apa yang Sudirman rasakan, dan namun saya alhamdulillah saya lebih ringan daripada Sudirman gitu kan. Sudirman yang lain kan udah 8 tahun, kalau saya kan baru 49 hari, tapi saya merasakan bagaimana rasanya itu 49 hari itu rasanya lama banget. Rasanya itu benar-benar nggak bisa diungkap dengan kata-kata sih. Pokoknya hati dan batinnya benar-benar perih dan benar-benar sangat tersiksa di sana. Namun sekarang alhamdulillah saya sudah ada di sini, sudah bersama keluarga, dan semoga saya berharap bisa mendoakan Sudirman dan rekan-rekan yang lain bisa merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Dan semoga suatu saat nanti Sudirman bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya bersama keluarga, dan semoga bisa terbebas, amin. Karena kita percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Pertemanan itu bukan berarti bahwa seseorang dituduhkan melakukan sesuatu kemudian yang lain terlibat. Tuduhan tersebut memang harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang saintifik, bukti-bukti ilmiah yang memang harus bisa dicerna oleh publik dan logika publik. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih sekali lagi buat Lilis ya. Ini Lilis. Ini kamu tahu Lilis ini adiknya keberapa nih? Kurang tahu kalau adik keberapa, masih mau tahu. Adiknya luar biasa.